Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Ibu bapak guru hebat, selamat berjumpa dengan saya Eko Wahyudi, guru di SDIT Robani Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Semoga kita semuanya senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Ibu bapak semuanya, di akhir tahun pelajaran 2021-2022 saya mendapatkan informasi dari beberapa guru bahwa para murid di kelas 4 cenderung ramai dan sulit dikondisikan. Di awal tahun pelajaran 2022-2023 saya mendapatkan amanah sebagai wali kelas 5. Beberapa orang tua murid menyampaikan kepada saya bahwa mereka merasa bingung bagaimana cara efektif mendampingi belajar anaknya di rumah. Sebagai wali kelas yang baru, saya belum memiliki data profil gaya belajar murid dari siapapun. Sebagai guru dan wali kelas 5, saya berharap bisa melakukan pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada murid dalam belajar dan menyelesaikan tugas dengan cara yang mereka sukai. Saya juga tidak ingin terjebak pada cara atau gaya belajar yang hanya sesuai dengan diri saya sendiri, tetapi tidak sesuai dengan gaya belajar murid. Selain itu, saya juga memikirkan solusi bagaimana agar orang tua murid di kelas saya mampu melakukan cara yang efektif dalam mendampingi belajar anaknya. Untuk mengatasi masalah yang saya hadapi, saya berusaha melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui profil gaya belajar murid. Bagaimanakah langkah penerapannya? Simak penjelasannya berikut ini. Ada beberapa rangkaian tindakan yang saya lakukan. Pertama, tahap persiapan. Yang saya lakukan pada tahap ini adalah membuat instrumen assessment. Instrumen ini berisi lembar pertanyaan, media pengolah jawaban, dan lembar laporan hasil asesmen. Lembar pertanyaan memuat 20 pertanyaan, yang mana jawabannya berupa pilihan gaya belajar, visual, auditori, atau kinestetik. Pertanyaan tersebut disusun berdasarkan buku referensi asesmen gaya belajar murid. Media pengolah jawaban siswa berupa file Excel. Lembar laporan asesmen berupa file format Word atau dokumen. Kedua, tahap pelaksanaan. Pada tahap ini yang saya lakukan adalah saya membagikan lembar pertanyaan kepada siswa. Saya menganalisis hasil jawaban murid menggunakan media pengolah jawaban. Lalu saya mencetak laporan hasil jawaban semua murid. Laporan tersebut memuat nama murid, kelas, tanggal asesmen, hasil jawaban murid yang berupa presentase masing-masing gaya belajar, dan penjelasan deskriptif terkait definisi, fungsi, dan rincian kegiatan belajar yang bisa dilakukan pada masing-masing gaya belajar. Ketiga, tahap tindak lanjut. Yang saya lakukan pada tahap ini antara lain, saya menyampaikan laporan profil gaya belajar murid kepada kepala sekolah, wakil kepala bidang kurikulum, guru pengampu di kelas saya, para murid, dan orang tua murid. Serta saya juga menempel rekapitulasi profil gaya belajar murid di dinding kelas. Ibu bapak guru hebat, setelah melakukan tindakan asesmen ini, akhirnya saya memiliki data berupa profil gaya belajar semua murid. Hasil asesmen ini sebagai referensi dalam mengelola kelas dan pembelajaran. Saya juga tidak akan terjebak pada cara atau gaya mengajar yang hanya sesuai dengan diri saya sendiri. Cara mengajar berubah disesuaikan dengan profil gaya belajar murid. Hasil asesmen ini juga menjadi solusi bagi orang tua murid dalam mendampingi belajar anak-anaknya di rumah. Ketika hasil asesmen ini ditempel di dinding kelas, setiap guru yang masuk ke kelas mampu melihat dan mengetahui profil gaya belajar murid. Setiap guru menjadi tahu karakteristik kelas tersebut, sehingga setiap proses pembelajaran disesuaikan dengan hasil asesmen tersebut.
Ibu bapak guru hebat, sebagai seorang guru sudah seharusnya melakukan asesmen diagnostik terlebih dahulu untuk mengetahui kebutuhan belajar murid. Salah satunya profil gaya belajar. Asesmen ini bisa dilakukan di awal tahun pelajaran atau setiap sebelum memulai pembelajaran. Ketika kita memiliki data yang valid sebagai acuan dalam mengelola kelas dan pembelajaran, kita bisa memberikan kesempatan kepada para murid dalam belajar dan menyelesaikan tugas dengan cara yang mereka sukai. Ibu bapak guru hebat, sekarang ibu bapak telah mengetahui langkah penerapan asesmen diagnostik untuk mengetahui profil gaya belajar murid yang pernah kami lakukan. Selanjutnya, silahkan ibu bapak mempraktikannya di sekolah ibu bapak. Selamat melakukan asesmen diagnostik guna mewujudkan pendidikan yang berpihak kepada murid. Sekian, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.